Hari ini kita berada di Kolin Lamil bersama keluarga besar TNI Angkatan Laut. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara, dan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya. Dan saya bersama Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dr. Benjamin Paulus Octavianus, kami jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hari ini kembali membuka ruang kolaborasi dalam semangat peduli dan berbagi untuk bisa membantu masyarakat saudara-saudara kita yang sampai dengan hari ini terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain pemerintah terus fokus menyelesaikan tanggap darurat bencana dan sambil masuk pada proses recovery atau rehabilitasi dan rekonstruksi, kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu fokus pada upaya perbaikan infrastruktur dasar yang rusak, hancur, hilang akibat banjir bandang dan juga longsor yang kita ketahui telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi di cukup banyak kabupaten kota di 3 provinsi tersebut. Selain tentunya kita berduka atas meninggalnya atau jatuhnya korban akibat bencana, kini saatnya kita bangkit dan pemerintah di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin terus menjadi bagian menghadirkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jikapun masih ada kekurangan, tentunya semangatnya adalah setiap hari ada perbaikan dan penguatan. Dan alhamdulillah memang ada sejumlah progres terkait dengan perbaikan infrastruktur. Ketika ada jembatan yang sudah mulai terhubung kembali, jembatan putus, jalan-jalan transportasi darat yang juga terputus, dan sejumlah daerah yang terisolir sudah kembali terbuka untuk bisa menerima bantuan logistik, baik makanan maupun obat-obatan maupun berbagai kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kendati masih cukup banyak warga yang ada di pengungsian, namun demikian kita juga berupaya agar pembenahan rumah-rumah warga ini juga bisa kita lakukan. Pemerintah pusat tentu bersama pemerintah daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota, agar masyarakat yang ada di pengungsian juga bisa berangsur-angsur kembali ke rumahnya. Dan selebihnya tentu kita fokus pada penataan kota atau kabupaten yang lumpuh akibat bencana tersebut. Bapak Ibu sekalian, hari ini menggunakan KRI Semarang 594 berangkat dari Kolin Lamil, kita akan kirim bantuan atau dukungan kemanusiaan, baik berupa bahan makanan, kemudian juga pakaian, alat perlengkapan perorangan, life support, termasuk untuk jembatan perintis, rumah modular, dan kebutuhan untuk sanitasi. Tadi kita lihat dari Kementerian Kesehatan misalnya, untuk air bersih yang sangat dibutuhkan, bagaimana dari sumber yang kotor, sungai maupun yang lain-lain, itu bisa kemudian dijernihkan, kotorannya diendapkan, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk
obat-obatan yang memang hari ini banyak masyarakat yang tentunya perlu kita berikan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan baik yang ringan, sedang maupun berat. Bapak Ibu sekalian, di saat krisis, di saat bencana, marilah kita terus bersatu, menyatukan energi kita, pemerintah dan semua kalangan masyarakat dimanapun berada. Kami tentu sangat mengapresiasi kebersamaan ini. Terbukti kapal ini tidak hanya memuat dukungan dari pemerintah, tapi juga bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga menjadi amal kebaikan dan kepedulian kita sebagai sesama anak bangsa yang akan menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan hari ini dan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Satria dari Investor Trust. Apakah BBM yang akan dikirimkan ke titik-titik di Sumatera itu juga termasuk, dan berapa barrelnya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Beda. Satu lagi Pak, mungkin bisa dijelaskan alur dukungan logistiknya nanti ke Sumatera Utara dulu atau Sumatera Barat dulu? Terima kasih. Kapal, tadi saya berbincang-bincang dengan Komandan Kapal, Letnan Kolonel Pelaut Agus juga namanya. Ya. Kapal akan bertolak dari Jakarta, kemudian menuju ke Belawan di Sumatera Utara, di Medan. Kemudian sebagian di drop di sana, lalu lanjut lagi ke pelabuhan Malahayati. Ini di Aceh, di Banda Aceh. Setelah itu lanjut lagi ke pantai, menyusuri pantai barat sampai dengan Nagan Raya. Setelah selesai di drop, karena Aceh termasuk yang paling berat tentunya, karena bukan hanya pantai timur, pantai barat, tapi juga bagian tengah Aceh juga terdampak bencana. Jadi saya rasa kalau kemudian cukup banyak logistik yang di drop di Aceh sangat-sangat rasional. Saya berbicara dengan Gubernur Aceh, Mualim, Bapak Muhammad Zakir Manaf, dan sejumlah bupati. Kemarin saya juga memimpin rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Provinsi Aceh, walaupun secara Zoom, tetapi sudah kita petakan mana-mana yang perlu mendapatkan dukungan secara cepat dan terus-menerus. Nah, dari sana baru kembali lagi untuk docking dan refueling dan lain sebagainya. Jadi saya berharap perjalanan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan pada akhirnya bantuan kemanusiaan tersebut bisa segera diserahkan kepada saudara-saudara kita. Baik, mohon izin cukup Bapak. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko.